Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati, jumpa lagi dengan aku Gunawan Sejati. Di video kali ini saya mau membahas tentang tata cara merawat anak kelinci atau bayi kelinci yang kurus, teman-teman. Ya, bagi Anda yang barangkali baru memiliki kelinci dan baru beranak, dan biasanya anak kelinci itu antara 4 sampai 8 ya. Katakanlah 6. Misalnya seperti itu. Di antara 6 bayi kelinci itu, dalam perkembangannya ternyata teman-teman tidak semuanya sama pertumbuhannya. Kadang ada 1 atau 2 yang tertinggal pertumbuhannya, atau dengan kata lain terlihat lebih kurus dari teman-teman seusianya atau dari saudara sekandungnya, seperti itu. Nah, lantas bagaimana cara mengatasinya atau bagaimana cara merawat atau memulihkan supaya tidak terlihat kurus bayi yang kurus tadi? Nah, mari ikuti video saya dan ikuti saya ke dalam, karena kebetulan sekarang saya juga akan memiliki 6 ekor bayi kelinci, anak si Angel. Ayo kita ambil dulu ke sana, ke inkubator. Nah, ini teman-teman bisa dilihat bayi-bayi kelinci saya itu semuanya saya simpan dulu di inkubator sesaat setelah dilahirkan. Nah, seperti juga ini anak-anak si Angel ada 6, itu langsung saya simpan di inkubator. Dan ini dramatis teman-teman, tapi nantilah itu. Nanti di video lain akan saya ceritakan proses kelahiran si Angel yang ini. Nah, inkubator ini inkubator kelinci. Nah, saya menyebutnya seperti itu. Nah, kemudian ini tahulah teman-teman ya, ini adalah oven yang biasa dipergunakan untuk membuat bolu ya, seperti ini. Kalau siang dibuka aja ininya, tirainya ya, tirai penutupnya dibuka supaya udara masuk, karena kan kalau siang biasanya kan lebih panas, ada matahari, jadi supaya tidak terlalu panas di dalam, jadi sirkulasi udara lebih lancar ke sini, dibuka ininya. Tapi kalau malam ditutup teman-teman seperti ini. Nah, kalau malam ditutup, ini adalah tirai terbuat dari sarung butut teman-teman ya, sarung abah seperti ini, supaya lebih hangat. Ditutup kalau malam, jadi kan angin tidak masuk. AC ini kan di saya ada AC gitu, AG tepatnya, angin gelembung ya. Oke, kita langsung ambil ini anak-anak si Angel, ada 6, dan kebetulan ini ada 1 yang terlihat agak kurus teman-teman ya. Bukan sengaja, ini mah berkaitan dengan tutorial, tidak, ini mah alami kurus. Nah, jadi saya teringat, langsung saja dibuatkan tutorial. Siapa tahu teman-teman juga kebetulan di rumah sekarang juga memiliki anak kelinci yang ada yang kurus kan, seperti itu. Nah, jadi caranya teman-teman, nah saya setelah disimpan di dalam panci ini, kita lihat untuk lebih jelasnya, kita lihat ke bawah yuk. Di sini kita kan nggak tahu nih, sepertinya sama, tapi sebetulnya kalau kita simak atau kita teliti secara seksama, ini ada yang terlihat lebih kurus atau bedalah dengan teman-temannya. Nah, caranya begini teman-teman, dilihat dulu dan dikira-kira mana yang terlihat lebih besar ya. Nih, ini agak kecil, ini kecil, nah ini sepertinya besar. Nah, yang putih kita ambil, ini sama ya, coba ini aja lah, ini. Nah, kemudian dilihat lagi, ini sepertinya kecil nih ya, kita ambil, terus dibeginikan teman-teman, lihat nih, dibeginikan. Nah, coba perhatikan. Nah, kan kelihatan itu pinggangnya. Nah, kelihatan. Coba. Kelihatan nggak? Kalau yang putih itu dadanya gede teman-teman. Kalau yang ini nih, yang ini tuh, yang ini kelihatan lebih kurus. Lihat aja tuh. Oke ya, beda kan tuh, coba. Nah,
Beda lah. Yang putih lebih besar. Yang hitam ini lebih kecil. Nah, ini kita pisahkan teman-teman. Kemudian kita ambil lagi yang kira-kira kecil. Ini mungkin. Coba dilihat. Oke. Mana nih? Sama nggak besarnya? Coba menurut Mami, nih mana besar yang ini apa besar ini? Yang putih. Besar yang putih kan? Iya, yang putih lebih besar teman-teman. Sepakatlah, saya juga mengira ini lebih kecil. Kita pisahkan. Jadi ini lebih besar. Kita pisahkan. Sekarang yang ini, dilihat. Ini mah cara mudah aja, cara gampang. Ya, kalau ada timbangan sih enak, tinggal ditimbang. Cuman kan tidak setiap kita punya timbangan untuk bikin bolu itulah, timbangan yang untuk bahan kue-kue itu enak itu kalau ada itu. Nah ini caranya kalau nggak ada timbangan ya begini, dilihat secara manual. Kayaknya sama ini ya. Oke, supaya mempersingkat acara ya, bukan mempersingkat waktu. Kalau waktu mah nggak bisa disingkat, tapi acara yang bisa disingkat. Oke, yang ini, yang dua katakanlah dalam kategori kurus, katakan yang putih, yang ini katakan normal atau gemuk. Bagaimana solusinya? Kita kasih susu. Kita ambil dulu si Angel, oke? Ibunya, maksudnya untuk diberi susu, kan seperti itu. Saya ke sana sebentar. Oke teman-teman, ini si Angel, ibunya daripada bayi-bayi yang sedang kita urus, kita rawat, oke? Seperti ini. Nah, biasanya teman-teman, ketika kita memberikan susu secara manual, tentu saja ke-6 bayi kelinci tadi diberikan secara serentak atau bersamaan, supaya sama-sama menyusu bareng seperti itu. Namun, apabila ada yang kurus, seperti yang 2 ekor tadi, nah caranya yang 2 ekor tadi itu kita berikan lebih dulu. Maksudnya apa? Supaya dia mendapatkan air susu yang lebih banyak, ya kan? Oke, seperti ini kira-kira. Nah, ini tadi yang belang, kemudian ini tadi yang hitam. Nah, biarkan dia menikmati ASI terlebih dahulu supaya kenyang lebih dulu, seperti itu. Karena apa? Apabila memberi susunya disatukan dengan yang teman-temannya yang 4, bayi kelinci yang 2 ini biasanya tersisihkan teman-teman, kalah tenaga, karena kan berebut itu. Nah, berebut seperti itu. Kalau dia kalah tenaga, otomatis semakin hari semakin kurus. Karena apa? Porsi asupan air susu yang dia dapatkan selalu lebih sedikit, kan seperti itu. Nah, supaya dia mendapatkan porsi asupan ASI yang lebih banyak, atau dengan kata lain lebih maksimal, biarkanlah dia menyusu terlebih dahulu. Sementara yang ini, yang putih, yang tadi yang gede-gede, biarkan dulu aja, karena kan dia mah boleh dibilang tidak kurus, normal. Nah, seperti itu. Nah, bisa disaksikan, biarkan aja dulu dia. Perkara air susu si Angel ini bagaimana kondisinya, ya biarkan saja, kan Tuhan sudah membuat takaran, pasti akan cukup untuk mensuplai kebutuhan anak-anaknya. Kalau ini kenyang, pasti di dalam perut si Angel ini masih ada cadangan susu gitu. Karena satu kelinci ini kan anaknya kadang 8, kadang 7, kadang 6. Jadi jangan khawatir, nggak mungkin air susu si Angel ini dihabisin sama 2 ekor anak kelinci ini, nggak mungkin, tetap masih ada. Jadi buat yang putih ini tenang aja, tetap kebagian. Nah, tetapi kalau pada saat bersamaan diberikan, biasanya ini tereliminasi teman-teman sama kawan-kawannya, terkalahkan seperti itu. Nah, jadi kalau saya seperti ini caranya teman-teman, mengantisipasi supaya dia tidak berkelanjutan kurusnya gitu kan. Karena apa?
pertumbuhan bayi kelinci itu berbanding lurus dengan volume air susu yang dia hisap, ya kan? Semakin banyak atau semakin sering dia nyedot air susu, ya pertumbuhannya kan semakin besar, semakin cepat. Nah, pertanyaannya kenapa dia lebih kurus? Ya karena sering tersisihkan itu pada saat nyusu bareng. Kira-kira seperti itulah teman-teman. Nah, kalau sudah kira-kira 1 sampai 2 menit atau sampai 5 menit ini kan sudah kelihatan tuh ini buncir. Nih, sudah mulai buncit nih perutnya. Baru yang putih itu kita berikan, kita simpan di sini supaya menyusu juga kan, seperti itu. Nah, silakan yang lain. Tuh, teman-teman bisa dilihat itu kan dia seperti kompetisi itu merebut puting susu. Nah, kalau misalnya yang 2 tadi, yang hitam ini dengan yang belang ini tersisihkan, bodoh amat, kan dia sudah banyak nyedot susu dari tadi kan tuh. Sudah bucitrek itu, sudah buncit. Biarin aja. Nah, sementara yang ini yang putih-putih kan dia tenaganya lebih perkasa. Nah, lihat seperti ini nih, yang coklat ini kan tersisih ini. Tuh. Tertojer-tojer tuh, kan tersisih itu. Nah, kita sebagai penyelenggara daripada proses menyusukan manual ini harus diambil ini, yang kuning ini diambil, kemudian diarahkan ke sini nih, teman-teman tuh. Seperti itu. Sehingga dia kebagian. Nih, kalau ini makan yang paling bongsor. Kuat dia tuh. Wah, tuh, sangat dahsyat. Dia serangannya sangat sporadis, teman-teman tuh. Wah, dia mah. Tuh, bahkan itu akan mencuri, itu akan merebut itu. Ya, lihat itu. Tuh. Aduh. Nah, akhirnya dapat juga. Ini tersisih lagi. Geser ke sini suruh. Nah, kan akhirnya dapat semua. Teman-teman, jika penjelasan saya tadi kurang jelas, silahkan diputar ulang videonya. Namun saya rasa jelas lah, ngerti ya. Intinya begini, kalau kelinci itu kurus, kasih susu duluan, gitu aja. Nah, sementara teman-temannya yang lain jangan dulu diberikan susu. Stop dulu, tahan dulu. Biarkan yang kurus itu nyusu dulu sampai dia kenyang. Begitu. Intinya itu, teman-teman. Sekian video untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.